Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi lanjutan dari grafik fungsi eksponensial. Pertemuan kali ini kita menentukan fungsi eksponen dari sebuah grafik. Jadi grafiknya sudah diketahui ya. Kalau misalnya kalian baca di sini ada bentuk umum. Bentuk umum dari menentukan titik-titik fungsi eksponennya itu ya. Di sini ada 2. Kita bisa menggunakan kalau jika diketahuinya eksponennya itu pada grafiknya 2 titik dan ada yang 3 titik. Nah, kalian bisa baca sendiri ya di sini. Ada catatan penting di mana grafik eksponennya itu yang kita bahas, yaitu grafik eksponen yang monoton, baik monoton naik atau monoton turun. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soal biar kita paham menentukan sebuah fungsi grafik dari eksponen ya. Dari grafik eksponen ini kita memiliki yang diketahuinya itu adalah 2 titik, yaitu titik 0,1 dan titik 1,3. Jadi pemisalan fungsi eksponen yang kita gunakan adalah fx sama dengan b dikali dengan ax. Jadi kita substitusikan kedua titik tersebut ya. Nah, yang pertama, titik pertama kita gunakan dulu yang 0,1. Kita substitusikan 0,1 ini ke fx sama dengan bx ka pangkat x. Nilai x-nya kita ganti dengan 0 ya, dimana fx itu kan y ya, sama dengan y. Pada materi sebelumnya fx-nya itu adalah sama dengan y, jadi kita ganti dengan 1 sama dengan b kali a pangkatnya 0. Kenapa pangkatnya 0? Karena x-nya itu sama dengan 0. Jadi a pangkat 0 itu pada sifat eksponen yaitu sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan b kali 1. Maka kita tulis aja 1 sama dengan b. Maka nanti b-nya adalah nilainya 1. Lanjut untuk titik yang kedua. Titik yang kedua itu adalah 1,3. 1,3 ini berarti satunya adalah nilai x dan nilai y-nya adalah 3. Seperti yang titik yang sebelumnya, kita masukkan nilai y-nya itu adalah 3, sedangkan untuk nilai x-nya adalah 1. Jadi 3 sama dengan a pangkat 1. Jadi a pangkat 1 itu sama dengan a. Jadi 3 sama dengan a. Nah, a-nya sudah kita ketahui, b-nya juga sudah kita ketahui. A-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 1. Kita kembali lagi ke pemisalan dari fx sama dengan b kali ax. Maka kita ganti b-nya menjadi 1 dikalikan dengan a-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 pangkat x. Nah, persamaannya itu kita sudah peroleh di sini, fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, kita coba ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini sama ya, kita ketahuinya juga 2 titik nih. Ada 1,6, ada 2,12 ya. Sehingga pemisalannya juga sama tadi, yaitu untuk fx sama dengan b kali a pangkat x. Nah, kita substitusikan ya. Titik yang pertama kita punya 1,6. fx itu ingat ya, fx sama dengan y, berarti kita ganti nilainya dengan 6. Maka di sini nilainya untuk x-nya 1, berarti 6 sama dengan b dikali a pangkat 1. Berarti 6 sama dengan b kali a. Maka a sama dengan 6 per b.
Kenapa? Karena kita ingin tahu nilai A-nya berapa ya. Nah, ini untuk persamaan 1. Terus untuk persamaan 2, kita masukkan Y-nya itu adalah 12. Sedangkan A-nya adalah 2. Maka 12 sama dengan B dikali A pangkat 12. A pangkat 2. Maka 12 sama dengan B kali A pangkat 2. Kita simpan dulu untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Kita lihat selanjutnya. Maka kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 kita masukkan persamaan 2, di mana A-nya kita gantikan dengan 6 dibagi A. Nah, di sana ada 12 sama dengan B dikali 6 dibagi B. Nah, kita ini tujuannya mencari nilai B ya. B-nya nanti hasilnya ada di sini. Maka karena sifat kalau dipangkatkan berarti mau pembilang atau penyebutnya dipangkatkan. Berarti 6 pangkat 2, 36. B juga dipangkatkan 2 menjadi B pangkat 2. Dan hasilnya, hasilnya kita lihat di sini. Kenapa B-nya di bawahnya tinggal 1? Karena B dibagi dengan B pangkat 2, maka akan tersisa B saja ya. Jadi kita lihat kalau B-nya disimpan B sama dengan, berarti 36 dibagi 12 sama dengan 3. Sehingga nilai A-nya itu adalah, masukkan lagi tadi ya ke persamaan 1. 6 dibagi dengan B. B-nya kita ganti dengan 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, dari sini kita punya nilai B-nya itu kan tadi berapa? 3 dan A-nya 2. Kita masukkan ke pemisalan fx sama dengan B kali A pangkat X. Maka fungsi eksponensialnya dari grafik tersebut adalah fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Nah, itu ya. Jadi fungsinya eksponen sudah ada, yaitu 3x 2 pangkat X. Lanjut. Untuk yang ketiga ini juga sama ya, 0,4 dan 1,2. Caranya masih sama, tinggal kalian lihat ya. Caranya nih. Nah, kalian bisa lihat dan pahami. Dan sekarang kita coba yang titiknya itu diketahuinya 3, dimana ada 0,4, ada 1,7, ada 2,13. Nah, di sini penyelesaiannya kita pakai pemisalan yang fx sama dengan B dikali A pangkat X ditambah C. Nah, kita substitusikan semuanya ya, semua titiknya. Nah, kita coba yang titik 0,4. Kita masukkan ke pemisalan tadi ya. Y-nya tetap pada fx, yaitu 4. Maka 4 sama dengan B kali A pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena X-nya sudah kita ganti, substitusikan dengan 0. Tambah C. 4 sama dengan B kali A pangkat 0 kan hasilnya 1. Sama dengan ditambah C ya. Jadi sama dengan 4 sama dengan B tambah C. Ini untuk persamaan pertama. Untuk persamaan yang kedua, kita substitusikan 1,7 ke pemisalan. Nah, hasilnya adalah 7 sama dengan B kali A tambah C. Nah, terus sekarang kita punya persamaan ketiga dari titik yang ketiga, dari titik 2,13. Nah, 2,13 ini kita masukkan lagi ke pemisalan, dimana kita gantikan nilai fx-nya 13 dan x-nya dengan 2. Hasilnya persamaan ketiga. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2.
Nah, tadi kan kita sudah tandai ya persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi. Kalau eliminasi berarti kita kurangkan. B, A, dan B kalau kita kurangkan di sana tetap ya, tidak ada pengurangan. Sedangkan yang samanya nilai C, berarti kalau C dikurangi dengan C akan habis. Sedangkan 7 dikurangi 4 itu 3. Maka persamaan yang baru itu adalah persamaan 4. Nah, lanjut kita ke persamaan 2 dan persamaan 3. Kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Maka untuk B A pangkat 2 dikurangi BA itu tidak bisa dikurangi, sedangkan yang C dikurangi C itu habis. Nah, dari hasil eliminasi persamaan 2 dan 3, kita kan memperoleh B A pangkat 2 dikurangi B kali A. Nah, kita bisa keluarkan nih nilai A-nya, kita pisahkan. Nah, maka kalau dipisahkan, A-nya yang 2 tadi tinggal sendiri. Jadi A dikalikan dengan B kali A. Sedangkan tadi A-nya yang B kali A-nya sudah sendiri, berarti B-nya tinggal sendiri karena A-nya sudah keluar sendiri ya. Nah, itu jadi sama dengan 6. Maka kita peroleh persamaan yang baru yang kelima. Nah, lanjut, kita kan tadi sudah simpan persamaan yang keempat dan kelima. Nah, persamaan kelima, kita lihat persamaan kelima. Ada yang sama dengan persamaan keempat, yaitu BA dikurangi B yang hasilnya 3. Nah, kita gantikan BA dikurangi B dengan 3. Maka A-nya akan dikali 3 sama dengan 6. Jadi nilai A-nya adalah 2. 2 dari mana? Yaitu 6 dibagi 3. Nah, kita balik lagi ke persamaan keempat ya. Karena tadi A-nya sudah diperoleh 2, maka kita ganti nilai A-nya oleh 2. Jadi B dikalikan dengan 2 dikurangi B. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 2, nilai B-nya dikurangi dengan 1 B, berarti sisanya tinggal B saja. B-nya sama dengan 3. Nah, A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada, berarti sisanya tinggal C. Cari nih nilai C dari persamaan mana. Nah, ternyata yang lebih simpel dari persamaan 1, 2, dan 3 yang ada nilai C-nya itu adalah persamaan 1. Maka kita ambil persamaan 1. Persamaan 1 itu kita lihat di sana adalah B ditambah C sama dengan 4. Maka tadi B-nya kan sudah ada ya, sama dengan 3. Maka kita gantikan 3. 3 ditambah C sama dengan 4. Jadi nilai C-nya adalah 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sehingga fungsinya kita peroleh. Pemisalan kita ganti dengan angka-angka yang sudah kita ketahui, yaitu B-nya dengan 3, A-nya dengan 2 pangkat X, dan ditambah C. C-nya yaitu 1. Jadi, fungsi eksponen dari grafik tersebut adalah 3 kali 2 pangkat X ditambah 1. Nah, itu materi contoh dari cara penyelesaian jika diketahui grafik. Maka kita lihat dari berapa banyak titik yang diketahuinya. Maka kita bisa memisalkan apakah 2 titik atau lebih dari 2 titik. Jadi kita bisa menyelesaikan soal yang ada di dalam soal-soal latihan yang sudah Ibu berikan atau nanti yang akan kita temui untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.